Apa itu tarhib itu? Tarhib itu kan kalau kita membuka kamus bahasa Arab itu dari kata rohiba yarhabu rahbun. Rohiba yarhabu rahbun. Artinya apa? Luas, lapang, lebar. Jadi kayak masjid kita ini, Pak. Ya, luas. Dia kata rahiba yarhabu rahbun. Luas, lapang, lebar. Tapi yang dimaksud luas, lapang, lebar itu bukan tempat, Pak. Bapak Ibu. Apa itu? Perasaan. Sebab kalau luasnya tempat, lebarnya tempat itu bahasa Arabnya wasi'un, wasi'. Jadi wasi'un itu artinya luas. Menggambarkan luasnya tempat. Tapi kalau luasnya perasaan itu bukan wasi', tapi rohiba yarhabu rohbun. Perasaan luas, hati lapang, pikiran lapang tuh jangan pakai wasi', tapi rohbun. Nah, yang kedua juga bisa dilihat dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Rahaba pakai tasdid, yurahibu tarhiban. Artinya apa? Menyambut, menerima dengan penuh kelapangan hati, keterbukaan dan keleluasaan hati. Jadi saya ulangi, yang pertama dari kata rohiba yarhabu rohbun artinya luas, lapang, lebar. Yang kedua dari akar kata rohaba yurahibu tarhiban, maksudnya menyambut, menerima dengan penuh kelapangan hati. Karena itu kalau orang Arab menerima tamu, bapak-bapak, orang-orang sana ngomong ahlan wa sahlan bi hudurikum, marhaban. Nah, selamat datang. Artinya aku sambut kedatanganmu dengan penuh kelapangan hati kami. Gitu. Ya, maka dikatakan tarhib. Jadi tarhib itu artinya menyambut sesuatu dengan penuh kelapangan hati. Nah, kalau disambung tarhib Ramadan berarti menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh keleluasaan hati, kegembiraan hati, ya. Pokoknya seneng gitu intinya, Pak. Nah, ini penting bagi orang-orang muslim yang beriman seperti Bapak Ibu dan kita semua ini. Bulan Ramadan itu sebagaimana yang kita maklumi bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ibaratnya 5 jari ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu jari tengah. Dia memiliki keunggulan di antara bulan-bulan yang lain. Bukan berarti 11 bulan yang lainnya jelek, tidak. Semuanya bagus bulan itu. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, semuanya bagus. Tetapi ada yang paling bagus, namanya bulan suci Ramadan. Jadi untuk gambarkannya lihat aja jari-jari kita ini. Dia yang paling unggul di antara jari-jari yang lain. Sehingga kita perlu menyambutnya lebih istimewa. Agak spesial bahasa kita. Dibandingkan menyambut bulan-bulan lain. Terus pertanyaannya gini. Kalau demikian,
apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun setiap tahun Ramadan datang, tapi kalau kita persiapan dengan ilmu itu akan lebih mantap daripada tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu besok ikut puasa, itu kurang berkesan, Pak. Nah, saya akan sebutkan ada 10 jamaah rahimakumullah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ada berapa? 10. Mau diingat-ingat jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah mulai masuknya bulan Sya'ban, bahkan semenjak bulan Rajab kemarin. Kalau digambarkan nih, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban ini bulan merawat, bulan Ramadan itu bulan panen. Itu ibaratnya 3 bulan itu nanam bibit, ngerawat tanaman, Ramadan panen. Ya, makanya 3 bulan ini sering disebut-sebut. Nah, agar kita betul-betul bisa memanen tanaman kita, pertama, sebelum Ramadan datang, bahkan ketika mulai masuk bulan Sya'ban, mulai gembirakan hati. Jadi sekarang Bapak sekalian, seneng Pak. Ya Allah, 25 hari lagi puasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang halal thayyibah. Setelah beberapa tahun yang lalu kita agak sedikit mengalami keterbatasan di bulan Ramadan waktu ada Covid, Pak ya. Nah, ini alhamdulillah sudah bebas ya. Kita harus senang, Pak. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan sekarang barangkali dari sisi ekonomi ada yang mengalami atau terasa berat, tapi jangan sampai membuat rasa gembira kita itu hilang. Mulai senang Pak sekarang, bahkan ceritakan kepada anak-anak kita, istri kita, saudara kita, besok nggak lama lagi, tinggal sekian hari lagi, kita akan kembali memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Itu yang pertama, menyenangkan hati, gembirakan hati. Yang kedua, agar Ramadan yang akan kita lakukan ini memberikan kesan, kita supaya mengucapkan selamat kepada keluarga, saudara, dan kawan-kawan. Ngucapin selamat itu artinya gini, mengingatkan. Ya, anak-anak yang jauh dari kita, yang sekarang merantau, biar lebih siap diingatkan, diucapkan selamat. Hati-hati nak, insya Allah 25 hari lagi kita akan puasa. Apapun kalau disiapkan dari awal, itu akan lebih nyaman daripada mendadak. Ya. Kan sesuatu itu kalau mendadak kan nggak enak Pak. Ya, tapi kalau sudah disiapkan menjadi enak. Yang ketiga, sunnah yang diajarkan, memperindah dan menghiasi rumah, lingkungan, dan tempat-tempat ibadah. Memperindah, menghiasi rumah kita, lingkungan kita, termasuk tempat ibadah. Makanya DKM atau takmir masjid, mumpung masih ada waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu ini, harus betul-betul misalnya pastikan toilet kamar mandi kita tidak ada lumutnya, tidak licin, bersih. Sebab kalau bulan Ramadan biasanya orang-orang rajin ke masjid dan keluar masuk ke toilet. Takutnya ada yang sudah sepuh, udah nggak sehat, pas masuk toilet kepleset. Nah, itu mulai sekarang dicek. Karpet-karpet yang selama ini barangkali nggak pernah dijemur, nah biar nanti waktu sujudnya nikmat, mulai dijemur. Bahkan speaker ini, kalau nanti ada sholat tarawih atau ceramah,
pastikan suaranya tidak berdengung. Pokoknya kayak menyambut 17 itu loh Bapak sekalian. Lingkungan kita bersihkan. Rumah kita pastikan dibersihkan. Bersih itu tidak harus mahal. Tidak perlu bongkar rumah. Mau puasa kok malah bongkar rumah, nggak usah. Yang penting dibersihkan. Yang keempat, bahwa kita juga membersihkan diri dari kotoran lahir dan batin. Artinya mulai bertaubat, mulai ancang-ancang. Caranya banyak. Ada 2 amalan yang bisa membuat diri kita lebih bersih. 1, memperbanyak puasa sunnah. Jadi justru kalau mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnah itu yang diperintahkan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Ya, sampai-sampai Siti Aisyah meriwayatkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa hampir sebulan penuh puasa sunnah di luar bulan Sya'ban. Jadi kalau ingin puasa ya bulan Sya'ban ini Pak. Yang penting jangan puasa di penghujung bulan Sya'ban. Kenapa? Takut udah masuk 1 Ramadan kita puasa. Maka sebagian ulama mengatakan dimakruhkan puasa Sya'ban sampai di penghujung bulan. Kalau sekarang ingin berbanyak, bagus nih baru tanggal 5 Sya'ban. Yang kedua, cara membersihkan diri di samping dengan puasa sunnah dengan sholat tatawwu, sholat sunnah, utamanya sholat malam. Dan Bapak Ibu sekalian, yang namanya sholat malam itu sebetulnya sekalipun itu sholat sunnah ya, tetapi sholat yang sangat betul-betul dianjurkan oleh Allah. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berandai-andai, andai saja tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan bagi umat Islam untuk qiyamul lail. Andai saja tidak memberatkan. Karena itu bagi Nabi sholat malam itu hampir menjadi wajib sampai di umur mendekati wafatnya. Lah kita meskipun ini tidak diwajibkan, tetapi di Quran sangat diperintahkan. Misalnya di surat Ali Imran ayat yang ke-17 itu, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang senang bersedekah, dan orang-orang yang membiasakan diri beristighfar di waktu sahur. Artinya orang-orang yang biasa bangun sepertiga malam. Nah, bahkan dalam surat Al-Isra lebih jelas lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian qiyamul lail. Maka siapa yang membiasakan sholat malam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hambanya itu. Nah, karena itu bapak-bapak yang belum membiasakan sholat malam, mari kita biasakan sehingga nanti sholat tarawih itu tidak terkejut. Bahkan kalau orang sudah menikmati sholat malam itu dia ketinggalan sekalipun menjadi nyesel Pak. Yang udah biasa ini Pak ya, aduh semalam kok sampai kesiangan, getun. Apa getun itu? Nyesel. Itu yang udah biasa Pak. Tapi kalau nggak pernah biasa ya nggak ngaruh, nggak biasa kan gitu kan. Padahal itu luar biasa manfaatnya itu.
Jadi ini diantara dua cara menghapus dosa, bertobat. Satu, membiasakan puasa sunnah. Dua, membiasakan sholat malam. Kalau bisa dua-duanya, kalau tidak bisa, jangan sampai satu pun tidak ada yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima, ini disunahkan berlatih puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini kembali kepada ini. Seperti tadi saya katakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Sya'ban itu hampir 1 bulan. Karena ya, manfaatnya besar. Yang keenam, meminta maaf kepada keluarga, tetangga, atau sahabat, atau siapa saja yang kita pernah berbuat tidak baik. Ini berat bapak-bapak dan saudaraku, tapi agar puasa kita nanti sempurna, jangan sampai kita puasa tetapi masih membawa rasa dendam, rasa perselisihan, rasa permusuhan, saling tidak tegur sapa. Karena hati-hati, ternyata ketika kita tidak memperhatikan ini, kita terancam puasa kita cuma mendapatkan lapar dan haus ternyata. Rubas shaimin laisa lahul jaza' ilal ju' wal 'aths. Alangkah banyaknya orang yang puasa Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, ini termasuk orang-orang yang puasa tetapi masih memelihara penyakit hati. Penyakit hati lah isinya macam-macam, Pak. Ada dendam, ada iri, ada hasad, ya. Nah, termasuk tidak tegur sapa. Ini namanya mempersiapkan Ramadan. Hingga pastikan begitu Ramadan kita baik dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang terdekat itu. Kemudian yang ketujuh, apa yang perlu dipersiapkan sebelum Ramadan? Hendaknya kita mampu menyusun target pribadi. Apa maksudnya, Pak Bu? Jangan sampai Ramadan datang tapi tidak ada peningkatan kualitas hidup kita. Contoh, sebelum Ramadan yang dihafal 7 surat. Ramadan datang sampai selesai masih 7 surat. Berarti tidak ada peningkatan itu, Pak. Atau misalnya gini, sebelum Ramadan kita sholat tapi nggak ngerti arti bacaan Al-Fatihah. Iftitah nggak ngerti. Apa sih artinya doa Allahumma ba'id baini dan seterusnya nggak ngerti. Atau wajah tuh nggak ngerti. Al-Fatihah nggak ngerti. Doa ruko nggak ngerti. Maka pastikan Ramadan ini kita ngerti arti bacaan sholat dari takbir sampai salam. Itu namanya target pribadi. Tapi nyatanya banyak orang sholat berpuluh-puluh tahun, Pak Bu. Begitu ditanya apa arti doa subhanakallahumma wa bihamdikallahumma firli, doa ruku atau sujud yang pakai ini ya. Bapak ada bermacam-macam doa sujud, ada yang subhana rabbiyal a'la, kalau yang ruku subhana rabbiyal azim, tapi ada doa lain subhanakallahumma wa bihamdikallahumma firli. Tahu nggak artinya misalnya? Atau nggak usah yang sunnah, sekarang Al-Fatihah lah. Masih ada barangkali orang sudah puluhan tahun sholat, ketika ditanya apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, target kita bagi yang belum paham isi bacaan sholat, yuk sebulan ini Pak kita pastikan kita tuntaskan. Itu namanya target pribadi. Misalnya apalagi bacaan Quran. Banyak orang bisa baca Quran kalau Ramadan, tapi begitu dilihat dari ilmu Al-Quran belum benar.
Makanya kami itu Pak, di masjid kami itu setiap Ahad malam Senin, Selasa malam Rabu ngundang guru kami ini, termasuk saya. Belajar. Udah hampir sekian bulan itu baru belajar ta'awud, nggak lulus-lulus. Belum lulus saya ini ta'awud sama basmalah Ustaz. Selama ini sudah wah hebat Pak Ustadz. Begitu dicek sama guru, wah belum memenuhi standar itu. Karena itu saya juga ngundang nih kawan-kawan muda, kalau ada silahkan datang ke masjid kami Pak. Gratis Pak. Yang ngajar adalah hafal Quran dia. Memang ilmunya ilmu Al-Quran. Apalagi yang muda-muda yang calon imam, Mas Muzamil, Mas Hasbi. Ini dari pesisir juga datang. Setiap malam Rabu dan malam Senin. Itu kita sengaja belajar. Nah, Ustadz silahkan, nggak usah malu. Termasuknya nggak malu Pak belajar. Itu namanya target. Nah, kemudian yang kedelapan, tarhib Ramadan yang juga perlu kita persiapkan di Ramadan nanti adalah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Yuk kita mulai hafal kembali. Kita baca ulang Pak. Jangan dihabiskan waktu kita selesai sholat tarawih malah ngetem di gardu sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol, pulang tidur, besok bangun, makan, begitu terus rugi. Quran mulai kita sentuh, kita ambil kembali, kita rengkuh kembali, mulai kita hafal. Yang kesembilan, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan dana. Apa untuk apa? Loh, puasa itu walaupun tidak makan di siang hari, tapi kan kita makan berbuka. Kita juga makan sahur. Ya, nggak puasa siang sama malam nggak puasa. Berarti harus menyiapkan dana. Hal-hal yang kira-kira tidak berfaedah, misalnya, oh iya, ngerokok itu tidak menyehatkan badan, mending ditabung biar nanti puasa bisa untuk beli lauknya atau beli susu. Itu lebih cerdas gitu loh Pak. Jadi memang betul-betul puasa itu disiapkan secara ilmu gitu. Sehingga nanti waktu sahur dan buka puasa yang kita konsumsi makanan minuman yang memiliki standar gizi. Sehingga siangnya sehat. Itu dana yang pertama. Dana kedua apa? Infak dan sedekah serta zakat. Mas Muzamil dan kawan-kawan takmir, saya menyarankan setiap selesai sholat Isya, coba diadakan program kultum. Dan sembari nunggu kultum itu, siapkan kotak jalan. Tiap hari itu Pak. Nanti insya Allah itu manfaatnya besar. Itulah bulan di mana semua yang kita berikan, apalagi sedekah infak, dilipatkan gandakan. Sehingga masjid ini tidak kesulitan ketika ingin bikin program sedekah infak, apalagi nanti di penghujung Ramadan ada kewajiban membayar zakat fitrah, termasuk bagi yang hartanya sudah sampai nisab membayar zakat mal. Nah, ini jadi mulai sekarang sudah kita hitung, sudah kita rencanakan, itu namanya siap-siap betul itu Pak. Nah yang terakhir, di antara bentuk menyambut Ramadan adalah setelah nomor 1 sampai 9 kita penuhi, berdoa yang terakhir. Apa doanya? Minta kepada Allah agar kita bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Ya. Insya Allah kalau besok kita ini masih bisa puasa Ramadan, itu salah satu doa yang kita panjatkan setahun yang lalu. Mungkin waktu itu bapak-bapak doanya nggak nyangka kan, hanya minta ya Allah panjangkan umur hamba hingga Ramadan yang akan datang. Nah insya Allah sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Ini pengaruh dari doa. Sebab itu nanti jangan pelit berdoa, minta supaya Allah panjangkan umur kita dan bisa menikmati Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini hal-hal penting, ada 10 poin yang perlu kita persiapkan menjelang Ramadan.
dan yang pasti adalah termasuk menyiapkan ilmu puasa, ilmu sedekah. Makanya kepada takmir, Ramadan itu jangan sepi dari kajian ilmu. Mestinya Ramadan harus lebih padat kegiatannya, Mas Hasbi, Mas Zamil. Ada takjil bersama, tadarus bersama, kalau perlu nanti iktikaf, wah macam-macam kegiatannya itu. Sehingga betul-betul Ramadan yang digadang-gadang menjadi bulan maghfirah itu menjadi kenyataan. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena niat semata-mata karena Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Inilah kesempatan emas Bapak sekalian, dan mudah-mudahan di hari-hari ini sampai Ramadan, bahkan Ramadan berikutnya, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Diberikan kelapangan hati, dan sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah yang maha besar ini dengan memaksimalkan diri. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Amin. Kita sambut Ramadan dengan senang hati dan dengan kelapangan hati. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, nasr minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.